kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Semuanya persiapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita menyanyi satu lagu. Mampirlah dengan doa. Ada satu
Adik-adik, sekarang saatnya kita pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah latihan bersemangat, kita sudah menyanyi buat Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari tadi. Kita masuki kehadiran Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi dulu satu lagu. Memasuki gerbangnya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan dulu apa nih? Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Jadi adik-adik boleh buka dulu ayatnya. Oke, kalau sudah ketemu, ditandain dulu. Sekarang kita mau bersatu dalam doa. Kakak minta untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertata dalam pujian surga, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan pada minggu hari ini untuk berkumpul bersama-sama secara virtual Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi penguatan bagi kami, dapat menjadi teguran juga bagi kami Bapa. Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bukan hanya kami dengarkan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Tadi sudah kakak sampaikan ayatnya di Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Kakak akan baca seutuhnya, adik-adik boleh mengikutinya di rumah ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa."
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi dan untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, adik-adik, di sini ada sangat banyak poin-poin yang kita bahas nih. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani dengan murid-muridnya. Tadi dia ditemani oleh Petrus dan kedua anak Zebedeus. Tetapi ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya itu tidak bersama-sama dengan dia. Jadi murid-muridnya di suatu tempat, mereka menunggu Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengambil suatu tempat sendiri dalam Taman Getsemani, kemudian ia berdoa. Artinya doa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada Bapa itu benar-benar doa yang sangat amat privasi gitu ya, sangat amat intim gitu doanya ya. Terus Tuhan berkata nih kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kenapa sih kok Tuhan sangat sedih ya Kak? Kenapa dia bilang seperti mau mati rasanya? Terus kenapa ketika dia sangat sedih gitu, dia mau berdoa, kenapa nggak diajak aja muridnya gitu? Tadi seperti kakak bilang, doanya itu sangat khusus karena benar-benar dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Tuhan Yesus hatinya sangat sedih karena dia tahu nih setelah dia berdoa ini, dia akan ditangkap oleh orang-orang berdosa yang tidak menyukai adanya kehadiran Tuhan. Kenapa Kak? Kok tahu nih habis itu Tuhan ditangkap? Nah, itulah nanti di perikop setelah di Taman Getsemani, maka ada muncul perikop Yesus ditangkap. Itu. Kemudian adik-adik kita diberikan teladan dalam berdoa nih sama Tuhan Yesus. Kita baca kembali di ayat yang 39, dia bilang, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu harapannya Tuhan. Kalau boleh ya Bapak, aku nggak mengalami ini, gitu ya. Kalau boleh gitu ya. Dia meminta kepada Tuhan, kalau boleh ya Bapak, cawannya berlalu supaya tidak cawannya berlalu, jadi dia tidak merasakan sengsara itu. Tetapi ini yang menjadi teladannya, Tuhan mengatakan ini, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya Tuhan mau bilang gini, kalau kamu punya harapan adik-adik, boleh ucapkan sama Tuhan, boleh ucapkan harapanmu kepada Tuhan, tapi jangan lupa, kita nggak boleh memaksakan diri apa yang kita harapkan itu untuk Tuhan iakan juga, karena kan yang tahu baik buruknya tentang sebuah harapan itu kalau ketika kita berharap nih adik-adik, mungkin harapan itu kita nilai baik, tapi ternyata mungkin ke depannya itu tidak baik untuk kita. Nah, itu yang mau Tuhan bilang. Makanya setiap adik-adik berdoa ketika ada suatu harapan boleh disampaikan, tapi jangan lupa Tuhan bilang seperti ini, Tuhan, ini harapanku, jikalau berkenan dan jikalau engkau kehendaki, ya Bapa terjadilah kepadaku itu. Jadi jangan pernah lupakan bahwa
Tuhan itu yang punya kuasa, bukan kita yang punya kuasa. Jangan seakan-akan kita semena-mena sama Tuhan. Tuhan harus langsung diturutin, Tuhan harus langsung dikasih, Tuhan harus langsung ini itu. Enggak, Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk kita, dan itu tidak boleh kita lakukan gitu ya, terlalu menuntut Tuhan, karena yang punya kuasa itu sekali lagi Tuhan, bukan manusia. Itu. Terus ada juga pesan nih adik-adik, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Tuhan mau bilang di tengah situasi seperti ini nih adik-adik, di tengah pandemi seperti ini, kadang kan kita suka dengar ada berita-berita bohong ya, berita-berita hoax gitu ya. Nah, Tuhan bilang kalau di tengah seperti ini kamu harus berjaga-jaga. Kenapa? Supaya nggak jatuh nih dalam pemberitaan bohong itu. Kamu harus berjaga-jaga kalau keluar kemanapun, pakai maskernya gitu kan ya, jaga jaraknya, cuci tangannya. Supaya apa? Kita harus berjaga-jaga. Itu dengan kita menjaga jarak, pakai masker, itu tindakan berjaga-jaga juga adik-adik. Supaya apa nih? Supaya nggak jatuh ke dalam supaya tidak jatuh dalam pencobaan apa? Supaya kita nggak jatuh dalam sakit COVID gitu ya. Terus Tuhan bilang berdoalah. Kalau sudah berjaga-jaga, kita nih sudah menjaga sikap kita. Misalnya ketika kita bermain, ketika kita di luar, kita udah pakai masker, kita udah cuci tangan, kita udah jaga jarak, kita juga harus berdoa nih kepada Tuhan supaya apa? Tuhan, Engkau lindungi saya di luar supaya virus-virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Kalau dalam situasi COVID ya, kita berdoa, kita berjaga-jaga supaya kita tidak terkena virusnya, dan kita berdoa supaya ketika kita di luar kita juga tidak terkena virusnya gitu ya. Terus Tuhan bilang roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya, kadang kan ada ya yang suka begini nih, kalau mau makan udah lapar langsung makan aja. Kalau tidur udah mau tidur udah ngantuk banget udah tidur aja, nggak mau berdoa dulu gitu ya. Itu tindakan seperti itu tuh adalah kemauannya daging, maunya enak aja gitu. Kalau ujian ya udah nyontek aja. Kalau misalkan mama nyuruh udah lawan aja. Nah, itu tuh keinginan daging gitu ya, berlawanan sama roh. Kalau roh itu penurut gitu ya. Kalau disuruh berdoa. Kalau misalkan disuruh bantu mama gitu ya. Itu yang harus kita tegakin ya adik-adik. Kita harus mulai nih mencoba mengurangi keinginan daging kita supaya roh tadi, keinginan roh tadi yang lebih besar dari dalam diri kita. Nah, adik-adik, itu saja yang mau kakak sampaikan. Yang mau menjadi poinnya adalah ketika kita berdoa, jangan pernah lupakan bahwa kita ini manusia, adalah seorang hamba, adalah seorang anak gitu ya. Ketika kita berdoa kepada Bapaknya, kita boleh menyampaikan harapan kita, tapi tetap Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Jadi jangan seakan-akan Tuhan itu bisa kita atur, kita yang diatur sama Tuhan ya adik-adik. Terus kalau kita mau dalam keadaan apapun, jangan lupa untuk berdoa dan berjaga-jaga. Dalam kondisi COVID seperti ini, 2 poin tersebut penting. Kemudian jangan lupa yang ketiga, kita harus coba mengurangi keinginan daging kita yang lemah itu ya. Kita harus mengurangi keinginan-keinginan buruk kita, perilaku-perilaku yang buruk kita, supaya apa? Supaya kita punya karakter yang lebih baik lagi nanti ke depannya, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja adik-adik. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan pada hari ini, kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh menyampaikan, Engkau boleh Tuhan mengajarkan kami melalui firman-Mu Tuhan, dan sampaikan pada hamba-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh Tuhan menjadi anak yang lebih penurut lagi Tuhan, semakin mengurangi perilaku kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami juga Tuhan dalam menyampaikan harapan kami, bukan memaksakan kehendak kami, tetapi menyerahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Shalom adik. Shalom kak. Jawab ya, coba sekali lagi lebih semangat ya. Shalom adik. Shalom kak. Shalom. Nanti jawab sendiri. Tadi kan kita dengar firman Tuhan. Ya, semoga ya firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu bisa jadi kekuatan adik-adik untuk menjalani hari demi hari. Kita belajar banyak tentang firman Tuhan. Kita mau akhiri ibadah minggu hari ini. Semoga hari ini jadi
Amin. Jadi karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengar Tuhan, di hati kita akan penuh dengan nyanyian. Kita nyanyikan ya lagu ini adik-adik. Yuk. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu kita. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai doa yang pernah diajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.